Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Shalom, salam sejahtera. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you and your family are fine. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi mama dan papa, orang tua siswa yang saya hormati. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali secara daring dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari ketiga pada hari ini. Semoga hari ini Bismillah temui anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pada hari pertama dan kedua kita sudah mengenal lingkungan sekolah kita dan berkenalan secara langsung walaupun secara daring melalui meeting Zoom kemarin. Jadi terima kasih untuk partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu. Untuk membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari ketiga ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Izinkan Bismillah pimpin anak-anak dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu hari ini. Kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru kami yang mengajar serta kedua orang tua kami. Amin. Baik anak-anak, pada hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah ini di pembuka tadi, anak-anak sudah menyaksikan dan menyimak mengenai pendidikan karakter, mengingat kembali mengenai lagu Mars PPK, kemudian salam PPK dan tepuk PPK. Itu adalah bagian dari penerapan dalam pendidikan karakter di sekolah kita. Nah, di mana penerapan pendidikan tersebut kita terapkan sehari-hari sehingga dapat membentuk karakter yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu nasionalis, religius, dan lainnya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya Bismillah akan memberikan informasi terkait buku yang nanti kalian pergunakan dalam pembelajaran kita di semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Nah, nanti anak-anak berdasarkan surat yang sudah Bismillah bagikan, jadi orang tua kalian akan datang ke sekolah pada hari Sabtu tanggal 24 Juli nanti. Jadi
untuk mengambil buku yang berupa buku paket yang dipinjamkan kepada anak-anak yang merupakan buku inventaris yang diambil dari dana BOS. Kemudian ada buku, yaitu berupa buku paket bahasa Bali dan buku untuk melatih dan menunjang asesmen ketuntasan mandiri yang nanti anak-anak akan lakukan di bulan September nanti. Untuk informasi mengenai AKM atau asesmen nasional yang nanti akan kalian laksanakan pada bulan September nanti, akan Bismillah informasikan lebih lanjut melalui video terpisah. Nah, anak-anak, jadi selain buku paket yang dipinjamkan yang berupa inventaris sekolah, buku bahasa Bali dan buku asesmen ketuntasan mandiri, jadi yang merupakan kegiatan asesmen nasional, kalian harus melengkapi buku penunjang, beberapa buku penunjang untuk membantu kelancaran pembelajaran kalian di tahun ajaran ini. Nah, kemudian akan ada 10 buku tulis yang nantinya kalian gunakan apabila ada buku tulis yang masih tersisa, yang masih bisa digunakan di tahun ini. Silahkan kalian gunakan buku tersebut untuk buku latihan atau pekerjaan kalian sebagai buku latihan. Jadi segala kegiatan pembelajaran termasuk latihan kalian tulis di buku tersebut. Nah, buku yang dialokasikan tahun ini silahkan kalian gunakan sebagai buku catatan yang merupakan rangkuman pembelajaran yang nanti Miss Mila berikan dan guru-guru pelajaran lainnya berikan. Silahkan kalian gunakan 10 buku tersebut. Nah, kemudian silahkan kalian berikan identitas nanti pada buku kalian. Kemudian untuk buku inventaris sekolah, Bismillah harapkan kalian bisa menggunakan dan memelihara buku inventaris tersebut sehingga dapat terawat dengan baik dan dapat digunakan sampai akhir tahun atau akhir semester nanti. Kalian kembalikan ke sekolah yang nantinya juga akan digunakan oleh adik-adik kelas kalian ya. Jadi mohon buku tersebut dijaga dan dirawat dengan baik, tidak dicoret-coret apalagi sampai dirobek. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bismillah akan membagikan kembali surat yang terkait dengan informasi mengenai buku penunjang yang nanti harus dilengkapi. Kemudian informasi selanjutnya yaitu Bismillah akan memberikan informasi terkait penggunaan mengenai Android atau gadget atau HP yang tentunya diberikan kepada anak-anak sebagai fasilitas sekolah ya, sebagai fasilitas kalian dalam pembelajaran dalam kondisi pandemi ini yang dilaksanakan secara daring online. Bismillah harapkan anak-anak dalam penggunaan HP atau gadget atau Android kalian atau smartphone dipergunakan secara bijak. Jangan buang waktu kalian dengan sia-sia dengan menggunakan HP atau gadget kalian atau smartphone kalian dengan mengisi atau mempergunakannya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, menghabiskan seluruh waktu kalian untuk bermain game online ataupun untuk mengkonsumsi atau mencari hal-hal yang kurang berfaedah dan kurang bermanfaat bagi kalian. Silahkan gunakan fasilitas yang diberikan oleh orang tua untuk menunjang pembelajaran kalian. Gunakan sebagai media dalam menambah wawasan dan pengetahuan kalian untuk menambah kemampuan dan keahlian kalian tentunya. Banyak sekali informasi yang dapat kalian peroleh, tetapi ingat, bijaksana dalam mencerna dan membagikan informasi yang kalian peroleh, karena tidak semua informasi yang dibagikan di media sosial itu mengandung kebenaran yang mutlak. Silakan kalian pilih. Dan untuk Bapak Ibu,
saya harapkan untuk tetap mendampingi dan mengawasi anak-anak dalam penggunaan handphone ataupun gadget ataupun smartphone yang diberikan sebagai fasilitas belajar anak-anak. Nah, selain itu juga Miss Mila sampaikan agar anak-anak bijak dalam bermedia sosial. Silahkan kalian apabila diizinkan oleh orang tua, ingat dalam bermedia sosial adalah batasan umur yang diperbolehkan sebagai pengguna dalam media sosial tersebut. Nah, pergunakan kata-kata yang sopan dan beretika dalam berkomentar dan hal-hal yang positif dalam membagikan segala informasi. Nah, anak-anak, guru yakin anak-anak adalah anak yang hebat yang mampu menggunakan fasilitas yang diberikan oleh orang tua untuk menambah wawasan kalian. Oke, untuk informasi selanjutnya, Miss Mila juga tetap ingatkan anak-anak terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama dalam kondisi sekarang ini di mana kasus pandemi kasus COVID-19 sedang meningkat dan banyak sekali tenaga atau para medis yang telah gugur dalam menjalankan tugasnya merawat sekian banyak pasien yang terpapar COVID-19. Kita harus sama-sama berjuang dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, terutama untuk varian Delta yang sekarang ini sangat cepat sekali menyebar. Terkait hal tersebut, Miss Mila akan sedikit membagikan informasi terkait bagaimana cara pencegahan virus corona yang sedang melanda bumi pertiwi kita ini. Silakan disimak anak-anak, berikut cara pencegahan penularan virus corona dengan menerapkan 6M. Silakan disimak anak-anak. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Demikian informasi yang Miss Mila berikan pada masa pemilihan lingkungan sekolah di hari ketiga ini. Tetap Miss Mila ingatkan bagi anak-anak yang belum bergabung di Google Classroom agar segera bergabung karena esok hari kegiatan pembelajaran kita di tahun 2021-2022 akan segera dilaksanakan. Untuk kode Classroom, Miss Mila sudah bagikan ke WA dan apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, silakan tanyakan kepada Miss Mila secara pribadi ataupun melalui grup pembelajaran kita. Miss Mila tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak,
Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah mendukung dan bekerja sama untuk kegiatan pembelajaran ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Thank you.